warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayunda dengan NIM 19017665. Di sini saya akan bahas mengenai kontak bahasa. Apa itu kontak bahasa? Pertanyaan tersebut nantinya akan saya jelaskan. Di sini saya juga akan menjelaskan mengenai hakikat kontak bahasa, penyebab terjadinya kontak bahasa, dan dampak terjadinya kontak bahasa. Yang pertama yaitu hakikat kontak bahasa. Menurut Mackay, kontak bahasa adalah pengaruh bahasa yang satu dengan bahasa yang lain secara langsung atau secara tidak langsung. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat yang satu dengan yang lainnya berbeda, sehingga peristiwa tersebut menyebabkan terjadinya kontak bahasa. Proses terjadinya kontak bahasa dalam suatu interaksi linguistik harus mengetahui hubungan peran yang ada di antara peserta percakapan. Hal tersebut sangat penting karena kontak bahasa merupakan hasil bersama. Selanjutnya yaitu penyebab terjadinya kontak bahasa. Yang pertama, pindahnya suatu kelompok. Kelompok yang berpindah tersebut membentuk kelompok sendiri atau berbaur dengan penduduk setempat dan memungkinkan terjadinya kontak bahasa antara bahasa kelompok pendatang dan bahasa penduduk setempat. Yang kedua, yaitu hubungan budaya yang erat. Kontak bahasa dapat terjadi melalui proses hubungan budaya yang panjang. Dua kelompok yang berbeda bahasanya hidup berdampingan dan berinteraksi secara teratur, sehingga menyebabkan terjadinya proses kontak bahasa. Yang ketiga, yaitu melalui pendidikan. Kontak bahasa dapat terjadi melalui kebijakan di bidang pendidikan. Adanya kebijakan pemerintah yang mengharuskan bahasa tertentu dipakai sebagai bahasa pengantar atau diajarkan di sekolah, memungkinkan terjadinya kontak bahasa. Selanjutnya yaitu dampak terjadinya kontak bahasa. Yang pertama, bilingualisme. Secara linguistik dan secara umum, bilingualisme diartikan sebagai penggunaan dua bahasa oleh seorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. Dwi bahasawan memiliki tingkat kecakapan atau kemahiran yang tinggi atas bahasa yang dimilikinya. Seseorang dapat menggunakan kedua bahasa tersebut sama baiknya untuk berbagai kepentingan dan memiliki kemampuan setara untuk memakai dan menghasilkan informasi lisan dan tulisan dalam dua bahasa tersebut. Selanjutnya yaitu diglosia. Istilah diglosia digunakan untuk menyatakan keadaan suatu masyarakat yang memiliki dua variasi dari satu bahasa yang hidup berdampingan dan masing-masing mempunyai peranan tertentu, baik itu ragam tinggi atau ragam rendah. Yang ketiga yaitu alih kode. Alih kode dalam sosiolinguistik merupakan peristiwa pergantian bahasa yang digunakan dari bahasa satu ke bahasa lain atau berubahnya ragam resmi ke ragam santai atau juga ragam santai ke ragam resmi. Pergantian penggunaan bahasa dalam alih kode tidak hanya terjadi dalam jenis bahasanya saja, namun juga bisa terjadi pada ragam bahasanya. Yang keempat yaitu campur kode. Campur kode merupakan peristiwa percampuran dua kode atau lebih, di mana salah satu kode yang digunakan merupakan serpihan. Biasanya, percampuran kode tersebut dilakukan bersama tanpa alasan dan terjadi dalam situasi santai. Yang kelima yaitu interferensi. Interferensi merupakan penyimpangan norma bahasa yang masing-masing terjadi di dalam tuturan dwi bahasawan sebagai akibat dari pengenalan lebih dari satu bahasa dan kontak bahasa itu sendiri. Yang keenam yaitu integrasi. Integrasi adalah masuknya unsur bahasa yang satu atau bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran karena kekurangan yang dimiliki oleh bahasa sasaran. Dengan demikian, sifatnya adalah positif atau membangun, menyempurnakan bahasa serapan. Mackay melalui CHAIR
Menjelaskan integrasi adalah unsur bahasa lain yang digunakan dalam bahasa tertentu dan dianggap sudah menjadi warga bahasa tersebut, tidak dianggap sebagai unsur pinjaman atau pungutan. Yang terakhir yaitu konvergensi. Chair dan Agustina menyatakan bahwa ketika sebuah kata sudah ada pada tingkat integrasi, maka kata serapan tersebut sudah disetujui dan digabungkan ke dalam bahasa baru. Sekian penjelasan saya mengenai kontak bahasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.